yang sudah mengabdi luar biasa dan punya prestasi. Menurut saya mungkin harus dicarikan solusi bagaimana itu bisa menjadi prioritas yang kemudian dalam tanda kutip diangkat, dalam tanda kutip ya. Nggak tahu nanti mungkin melalui kepres atau apa, karena itu bagian dari bagaimana negara memperlakukan secara adil para guru yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun itu. Halo, Sobat Indobat ID. Perkembangan pengangkatan honorer semakin gencar. Yuk, ikuti perkembangannya. It's not a game, it's a rich thing. RB-nya hanya dapat 300. Ini menurut saya perlu kita perjelas ini apa rumusnya gitu. Karena ini bahaya, kan komitmen kita bersama adalah menuntaskan persoalan guru honorer semuanya di tahun 2021 ini. Jadi jangan saya di dapil saya kemarin saya sampaikan yang daftar ada 1.900 di Lumajang, Pak. Tapi kemudian formasinya didapat cuma 300. Nah, yang lainnya kemana kan ini juga menurut saya nanti kita perlu konfirmasi kembali terutama kepada Kementerian Pan-RB agar kemudian clear. Nah, itu satu. Yang kedua, yang selanjutnya menurut saya juga perlu ada surat. Saya setuju ada surat yang menyatakan bahwa formasi tahap kedua itu harus dengan surat, bukan dengan statementnya Pak Menteri. Nah, saya terima kasih sudah ada masukan semua, beberapa yang memberikan masukan, harus diterbitkan suratnya. Ini negara, ini bukan RT aja ada suratnya, apalagi ini urusan karena kan anggarannya untuk 1 juta, yang kepake 530 kan masih ada, berarti anggarannya masih ada. Menurut saya kita harus merekomendasikan harus ada surat yang menyatakan bahwa yang belum itu akan dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian, harus ada suratnya. Nah itu yang ketiga, yang selanjutnya menurut saya setuju bahwa memang secara undang-undang kita tidak mungkin mengangkat ya, secara otomatis, secara undang-undang, walaupun kami di DPR RI bisa merubah undang-undang itu. Tapi kan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, menurut saya ide beberapa teman-teman dari organisasi guru tadi itu untuk yang berprestasi atau yang sudah mengabdi tadi Kak Ibu ini 26 tahun 11 bulan pengabdiannya. Yang sudah mengabdi luar biasa dan punya prestasi. Menurut saya mungkin harus dicarikan solusi bagaimana itu bisa menjadi prioritas yang kemudian dalam tanda kutip diangkat, dalam tanda kutip ya. Nggak tahu nanti mungkin melalui kepres atau apa, karena itu bagian dari bagaimana negara memperlakukan secara adil para guru yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun itu. Nah, ini menurut saya masukan yang penting agar kemudian menjadi apresiasi kita bersama bahwa pengabdian dan kemudian memberikan ilmu kepada generasi yang ada di Indonesia ini itu menjadi sesuatu yang mulia yang harus kita apresiasi. Jadi saya sepakat dengan itu dan itu mungkin akan menjadi beberapa hal catatan kami nanti ketika mengambil keputusan di akhir masa kerja kami di Panja ketika pengangkatan guru honorer ini. Jadi mungkin itu Bu Pimpinan, terima kasih. Beberapa catatan yang saya berikan dan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan insya Allah ini menjadi catatan yang berharga bagi kami untuk kemudian memberikan rekomendasi yang terbaik bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sahabat yang kedua yang menemani saya adalah Prof. Zainuddin Maliki. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, kawan-kawan anggota, baik yang hadir fisik maupun yang virtual. Bapak-bapak dari berbagai lembaga yang punya kepedulian luar biasa terhadap nasib guru-guru honorer yang saya cintai dan saya banggakan. Saya hadir sengaja secara fisik
dan saya menunggu mulai awal sampai sekarang. Saya dengarkan semua karena saya ingin menunjukkan komitmen saya untuk memperjuangkan guru-guru honorer menjadi ASN, bukan hanya ASN P3K, tapi saya ingin pemerintah punya kemauan kuat untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN PNS. Itu menjadi komitmen saya. Ini saya kenalkan, saya Zainuddin Maliki dari fraksi Partai Amanat Nasional dan menjadi anggota Panja Komisi 10 tentang pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Ini kami memang membaca pemerintah ini memang memiliki keterbatasan untuk memikirkan isu-isu pendidikan. Salah satu isu yang krusial menurut saya ya pengangkatan guru honorer. Tapi yang lebih prihatin kami bukan karena keterbatasan, kemauan yang menurut hemat saya yang kurang dari pemerintah gitu. Kalau keterbatasan mungkin kami memahami karena dampak dari COVID-19 itu luar biasa terhadap penerimaan anggaran negara. Keterbatasan itu kami menyadari. Tetapi kalau keterbatasan itu bukan menyangkut anggaran, tapi soal kemauan, ini yang kami tidak inginkan. Dan sebagai anggota Panja, pengangkatan guru honorer menjadi ASN, kami tentu mendesak agar Panja ini rekomendasinya tegas, mengangkat guru honorer menjadi ASN, bukan hanya P3K, tetapi ASN CPNS. Kami prihatin kemarin waktu mendengarkan penegasan Menteri Pendidikan, di ruangan ini juga 1 juta dibuka untuk pengangkatan P3K tahun 2021. Faktanya yang mendaftar sekitar 500 guru. Dari 500 itu ditegaskan oleh Menteri, tidak semua akan diangkat. Yang diangkat hanya yang lulus. Yang lulus kalau 100 yang lulus, ya 100 itu yang diangkat. Kalau ternyata yang daftar 600, lulus semua, yang diangkat yang 500. Yang 100 nanti nyusul. Ini sungguh kami prihatin dengan kondisi pendidikan kita. Belum lagi kalau Bapak kami sampaikan, pagu indikatif tahun 2022, pendidikan ini turun 8 triliun lebih dari pagu anggaran 2021. Padahal Kementerian Pendidikan sekarang juga diberi tugas untuk ngurusi riset dan teknologi. Tetapi kita mendesak guru-guru honorer ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K maupun ASN CPNS. Kami juga mengapresiasi dan beri dorongan, setuju dari FGTA tadi yang ingin 2% saja diangkat guru-guru yang tuna netra diangkat menjadi P3K. 2% itu luar biasa Pak, permintaan yang sederhana. Mudah-mudahan 1 menit bisa saya tutup. Ini saya mendorong Pak, guru-guru tunanetra yang hanya 2% untuk bisa diterima. Dan Himpaudi, saya berpandangan bahwa yang paling strategis dalam pendidikan itu justru guru-guru PAUD. Tetapi perhatian terhadap PAUD ini sangat kurang. Tadi sudah dijelaskan, PAUD itu adalah masa-masa menentukan karena produk dari sel-sel otak itu luar biasa pada masa-masa itu. Kalau tidak diurus, itu kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Jadi menurut saya harusnya guru PAUD itu gajinya lebih baik, lebih besar dari guru SD. Guru SD lebih besar dari guru SMP. Mengapa? Karena ia memberi basic education. Kalau di pesantren namanya ibtidaiyah,
Memulai itu yang sangat penting. Dan ini mestinya harus menjadi perhatian. Tapi nyatanya, faktanya banyak sarana PAUD itu tidak jelas. Saya menemukan beberapa PAUD di beberapa tempat, dia mengajari anak-anak itu di pos kamling, yang ngajari ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah kuliah. Nah, ini saya kira sangat menyedihkan. Oleh karena itu, saya mendorong agar Panja ini nanti memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan rekomendasi Panja ini rekomendasi yang bergigi, artinya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Tadi 7 menit, Prof. Tapi kalau profesor yang ngendikan kan boleh 10 menit. Pak Ketua mau menyampaikan pandangannya, silakan. Pak pimpinan, saya mohon izin dulu karena ada ini keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu guru yang tergabung di berbagai organisasi guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya mengabsen satu persatu. Pak Dudung, terima kasih atas kehadirannya mewakili PGRI. Pak Danang, atau yang mewakili Ikatan Guru Indonesia. Prof. Cecep, terima kasih Prof. sudah berkenan hadir mewakili ISPI. FGII diwakili oleh Pak Halimson. Terima kasih. Forum Guru Tunanetra, Pak Eman. Terima kasih Pak Eman. T2G, Mas Satriwan, terima kasih Mas. Himpa Udi, Ibu Neti, terima kasih Prof. Sudah berkali-kali hadir, kita dengar secara seksama terus. Teman-teman dari AKPAI, Pak Haji Endang, terima kasih Pak Haji. Pak Sutopo, mewakili PGHRI, terima kasih. Pak Fatah, mohon maaf audiensinya belum sempat kita laksanakan. Ibu Nuni, mewakili HK2, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah semuanya ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan, yang pertama, sikap kami di Komisi 10 bahwa kebijakan menyangkut soal guru di mata kami, di mata Komisi 10, belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita Komisi 10. Walaupun dalam beberapa hal ada lompatan-lompatan, tapi lompatan-lompatan itu belum sepenuhnya memberikan jawaban atas berbagai persoalan terkait dengan guru kita yang ada di seluruh Indonesia. Baik guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah swasta maupun guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri, sebagaimana Bapak Ibu yang sudah disampaikan. Kenapa ini terjadi? Karena jawaban utamanya adalah belum ada kebijakan yang komprehensif yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menuntaskan terkait dengan pengangkatan guru ini. Di mata kami misalnya kebijakan P3K adalah kebijakan jangka pendek untuk mengafirmasi secepat-cepatnya bagi para guru-guru yang sudah mengabdi lama. Dan kita minta supaya ini bisa diafirmasi melalui kebijakan P3K, jangka pendek. Tapi yang terjadi, yang kenapa lalu kita juga, Ibu Agustina memimpin Panja, judulnya saja Panja Pengangkatan
guru honorer menjadi ASN. Jadi kira-kira saking semangatnya, jadi nggak ada istilah seleksi di sini. Saking kita ingin mengangkat ini amanat dari Mas Purnomo ini. Jadi nggak pakai istilah seleksi, ngangkat. Dan tidak hanya P3K yang kami soroti, karena kami menyebutnya pengangkatan guru honorer menjadi ASN. ASN itu ada 2 jalur berarti, PNS dan P3K. Ketidakkonferensifan itu juga dilihat di awal tahun kemarin, tiba-tiba BKN, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, mengumumkan bahwa sudah tidak ada lagi jalur PNS bagi para guru. Ini bikin kita stres lagi. Ini yang kita sebut tidak komprehensif. Termasuk akhirnya tahun ini tidak ada formasi guru untuk jalur PNS, diasumsikan karena sudah ada jalur 1 juta untuk P3K. Faktanya P3K juga baru terisi 500. Sementara jalur PNS sudah tidak ada tahun ini. Saya kira ini menjadi poin penting kita. Ibu Nuni adalah peristiwa bagaimana kebijakan ini tidak komprehensif. Sebagian teman-teman sudah diangkat, tersisa tidak ada afirmasinya, penyelesaiannya. Jadi centang perenang dan tidak ada solusi yang terbaik. Kami menyebutnya tidak komprehensif dalam mengambil kebijakan terkait dengan guru. Terlebih-lebih Prof Neti, Pak Ud, yang sampai hari ini masih dianggap sebagai pendidikan non formal, dari beberapa uji di MK dan seterusnya itu semakin jauh dari cita-cita dan harapan kita menyangkut soal guru-guru PAUD. Di mata saya semua harus diafirmasi. Jawaban terbaiknya menurut kami adalah, dan ini saya sampaikan dalam berbagai forum, ini komitmen kami, bukan sekedar isapan jempol. Di mata saya, profesi yang harus diutamakan untuk diangkat sebagai PNS, bukan P3K. Satu-satunya profesi yang paling utama dan harus diprioritaskan menjadi PNS sesungguhnya adalah guru. Dibanding dengan pegawai kementerian maupun kelembagaan negara lain. Kira-kira begini, kira-kira kuota yang tadinya PNS untuk pegawai-pegawai yang ada di kementerian dan lembaga-lembaga negara lain itu kasihkan semuanya untuk kuota guru seluruh Indonesia. Supaya kita tuntaskan ini secara baik. Karena pegawai kementerian di mata saya cukup diangkat melalui jalur P3K. Karena tidak melibatkan pengabdian, tidak melibatkan komitmen, beban kerjanya juga jauh berbeda dengan guru kita. Tidak melibatkan keteladanan dan seterusnya. Kalau ini bisa digeser aja, komitmen ini menjadi komitmen bersama, karena kita ingin guru kita secepatnya mendapatkan penghormatan terkait dengan ini, menurut saya bisa. Sangat amat bisa. Apakah kuota kementerian dan lembaga lain itu memungkinkan dan lalu bisa mencukupi untuk diberikan kuotanya kepada guru? Menurut saya bisa. Berturut-turut selama paling tidak 5 tahun. Semua guru kita akan bisa jadi pegawai negeri sipil di Indonesia ini. Bisa. Asal ada komitmen bersama. Ketidakkomprehensifan terkait dengan penanganan kebijakan guru juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan. Menyangkut soal upah layak guru kita. Tidak ada salahnya Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN mengeluarkan SKB bersama menyangkut soal ini loh rujukan untuk memberikan gaji atau upah kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Apakah mungkin? Sangat amat mungkin dan bisa. Supaya pemerintah daerah punya standar terkait dengan upah layak bagi para guru kita. Jadi sekali lagi,
Kami akan terus berdiri dengan Bapak Ibu sekalian bersama-sama. Saya masih meyakini matahari akan terbit dari timur. Insya Allah profesi guru kita akan tetap kita bisa perjuangkan, dan di mata kami tetap paling prioritas untuk menjadi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Tante Agustina, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua menyemangati tamu-tamu istimewa kita pada siang hari ini. Sebelum saya melanjutkan kepada anggota Komisi 10 yang lain, saya akan perpanjang waktu. Sekarang pukul 12.15. Bahkan kami dari Gerindra juga sudah meminta kalau bisa tanpa tes, karena bukan pencari kerja tapi sudah mengabdi, sudah kerja, sehingga ini mungkin afirmasi yang tanpa tes seperti itu. Artinya sudah diloloskan dengan syarat-syarat yang memang dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Kemudian juga kami mendukung apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman organisasi lainnya, seperti dari ISPI, dari PGII, dan lain sebagainya, bahwa harus ada affirmative action untuk guru honorer. Dan yang terutama tentang tadi adanya ikatan dinas. Lalu juga dari Forum Guru Tunanetra setuju Pak bahwa Undang-Undang Disabilitas ini kan kita sudah sahkan dan sudah harus laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk, aduh mohon maaf ini didorong kucing. Mohon maaf, tidak ada lagi diskriminasi lah terhadap penyandang disabilitas. Kemudian juga kita juga meminta agar PAUD kami juga dari Komisi 10 sudah kompak semua untuk PAUD ini, bahwa memang betul ini adalah pondasi dasar di usia golden age. Bahkan dalam kami bertemu dengan OECD dalam rangka kita meminta rekomendasi tentang hasil PISA, bahkan itu PAUD adalah salah satu yang paling penting untuk dijadikan rekomendasi, diperbanyak dan diperkuat untuk menunjang hasil-hasil yang PISA kita yang sangat rendah. Kemudian kami juga setuju dengan Persatuan Guru Agama, setuju Pak, bahwa memang tidak boleh juga ada perbedaan ya perlakuan antara guru agama yang ada di bawah Kemenak dan juga yang dengan guru yang ada di bawah Kemendikbud. Kemudian untuk PGHRI kami setuju bahwa keringanan passing grade ini diturunkan atau minimal sama, sehingga lebih memudahkan section ini. Berbagai kesempatan saya bahwa guru adalah guru, tidak boleh ada perbedaan dimanapun dia bersatuan negeri, dan ketika dia pun diangkat menjadi PNS pun tidak boleh dicabut dari tempat dia semula, karena memang nanti guru sekolah swasta itu akan kesulitan lagi mencari guru yang mungkin sudah berkualitas baik. Kemudian juga kami juga intinya mendukung semuanya apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, tapi kita juga harus memperhatikan rambu-rambu yang dimana kita juga tidak boleh melanggar undang-undang. Mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan undang-undang dan merevisi apa yang bisa menjadi kepentingan para guru di Indonesia. Demikian mungkin Bu Ketua, saya Himatul Alia dari fraksi Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta 2. Terima kasih Bu Ima. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Lestari Murdiat, ya silakan. Beliau ini adalah Wakil Ketua MPR, Bapak Ibu. Jadi luar biasa memberikan perhatiannya kepada kita. Silakan. Iya. Terima kasih pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu apresiasi kepada seluruh asosiasi yang hari ini sudah menyampaikan pandangannya, juga kepada para pimpinan. Saya ingin cepat saja Mbak Agustin, dari beberapa RDP kita, kemudian dari beberapa pertemuan dengan asosiasi. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Lestari, saya dari fraksi Nasdem, Dapil Jawa Tengah 2, kebetulan anggota Panja di sini. Mbak Agustin dan para pimpinan yang lain, kalau misalnya diperbolehkan dan bisa diusulkan, saya rasa berkali-kali kita berbicara atau di dalam dengar pendapat, permasalahan yang muncul adalah sama. Jadi saya ingin mengajak kita semua melihat bahwa sekolah ini sebetulnya adalah bagian dari sebuah ekosistem. Nah, ketika kita bicara sebuah bagian dari ekosistem di mana guru adalah salah satu sumber kunci utamanya, perlu ada perspektif akan identitas guru yang jelas. Nah, di sini saya melihat
saya tidak ingin mengatakan buruk ya, tapi kalau saya boleh mengatakan, apa yang terjadi ini sekarang adalah kelemahan dari manajemen dan tata kelola kita berbangsa dan bernegara. Dan saya rasa dari sekian kali RDP, kemudian beberapa kali pertemuan juga di Panja, masalah yang muncul adalah sama. Saya mengusulkan kepada pimpinan, karena kita tahu persis, silang sengkarutnya ini bermula di ketidakjelasan akan tata kelola. Dan ini terjadi antar departemen dan lintas departemen. Kalau dimungkinkan, barangkali DPR bisa secara bersama-sama mengundang keseluruhan kementerian yang terlibat di sini, pasti tentu Kemendikbudristek ya, ada PAN, RB, ada Kemendagri yang juga harus kita undang, Kementerian Agama dan juga Kementerian Keuangan, tapi tidak secara parsial. Saya tidak tahu apakah kita memiliki mekanisme mengundang secara bersamaan karena ini tentu masalah waktu dan COVID segala macam ya Pak Pimpinan. Tapi saya rasa ini adalah usulan dari kami fraksi Nasdem karena kalau kita berbicara satu persatu dan parsial, masalah ini tidak akan pernah selesai. Trajektorinya juga tidak jelas ini. Sampai saat ini inilah yang sebetulnya menjadi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Tadi kalau pada Bapak dan Ibu dari asosiasi yang hadir, ke kawan-kawan di Komisi 10 semua tentu bersepakat bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan adalah hal yang sangat fundamental, dan tadi Pak Ketua juga sudah menggarisbawahi bahwa Komisi 10 pasti akan berjuang untuk memaksimalkan mencari penyelesaian yang terbaik atas masalah-masalah ini. Saya kira itu saja Bu Agustin, terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Terima kasih Bu Reri, salam sehat senantiasa, karena Kudus kayaknya ini agak-agak rawan ya, juara satu. Tapi karena Bu Reri ada di Jepara jadi masih agak aman-aman lah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Prof. Johar Arifin. Silakan Prof. Ya, terima kasih pimpinan. Menikmati dan seorang kata yang berbahagia, pada teman-teman bahagia yang biasa para pejuang. Saya ini bisa diikuti jadwal. Tadi kami ada rapat fraksi, jadi harus wajib ke sana dulu. Nah, kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar Pribadi pendidikan itu kewajiban negara. Ini sebenarnya gawe negara. Tapi kadang-kadang tidak mampu, maka kita bantuan pada masyarakat. Nah, ini semestinya pemerintah berterima kasih kepada masyarakat dan guru-guru yang diusulkan ini sudah selesai mestinya beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus merubah ya politiknya tentang pendidikan. Di negara luar, negara maju itu mereka pendidikan investasi. Investasi ada profit yang diharapkan. Apa profit yang diharapkan? Kualitas SDM. Inilah di Malaysia, Singapura, Jepang, negara-negara maju, New Zealand dan sebagainya itu karena mereka betul-betul investasi. Kita hanya sekedar kewajiban. Ini politik pemerintah yang harus dirubah dulu. Baru selesai masalah guru-guru ini. Karena kalau investasi ada profit. Ini yang berbeda kita dengan negara lain. Kita sudah kewajiban. Hasilnya urusan nanti. Ini yang harus kita rubah sikap pemerintah, ya, dalam mendikbudnya yang baru. Ini juga harapkan, mudah-mudahan didengar oleh beliau, rubahlah strategi pemerintah. Pendidikan adalah investasi. Investasi tentu memerlukan dana yang besar dan sebagainya, tapi keuntungan juga agak besar. Tapi kewajiban ya dananya seperti itu saja, hasilnya ya nanti bukan urusan semua, yang penting masa sekarang sudah selesaikan. Nah, ini yang harapkan pemerintah bisa merubah sikap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Selanjutnya, apakah masih ada anggota Komisi 10 yang ingin menyampaikan pandangannya? Monggo terakhir Pak Fikri untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati dari semua PGRI, FGKA, Himpaudi, PGRI, IGI, ISPI, P2G, kemudian PGSI, satunya apalagi honorer 2 dari Tenaga Pendidikan. Langsung saja mungkin saya kira memang anggap saja ini Ibu Bapak di
honorer yang sekarang ini lagi berjuang. Itu jadi korban sistem ya. Tapi jangan sia-sia. Maksudnya ini kalau bisa dirangkai untuk menjadi usulan yang komprehensif tadi istilahnya. Saya tidak bisa menyebut ini dari siapa saja. Ada beberapa poin yang perlu penekanan dari ISPI, dari IGI, dari PGRI dan seterusnya. Saya kira bagus-bagus. Tapi ada beberapa yang perlu saya tekankan. Satu, sesungguhnya P3K ini solusi ya, jalan keluar untuk status guru. Karena di Komisi 10 itu guru itu mesti kalau dituntut kualitas maka berarti harus jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosial. Itu 3. Nah, tapi bagaimana caranya ini yang sekarang ini ketika ada opsi P3K, tapi ternyata pemerintah tadi dianggap juga masih belum konsisten. Jadi belum jelas skemanya. P3K ini rumusannya belum jelas. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama supaya ini menjadi catatan. Supaya P3 ini menjadi jelas. Kalau ini dianggap solusi. Karena saat rapat gabungan terakhir di periode lalu itu bahwa kalau diangkat PNS semua tidak sanggup, maka pemerintah mengajukan 3 opsi, yaitu sesuai dengan Undang-Undang ASN, yaitu ASN adalah PNS dan P3K, kemudian satunya adalah guru yang sesuai dengan UMR atau UMK. Tapi faktanya tidak demikian. Kemudian yang kedua, tadi masukan masa kerja jadi poin penilaian tes, andaikan memang ini. Saya kira ini juga tambahan ya. Jadi dites, tapi masa kerja jadi nilai gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya standarisasi penggajian. Jadi ini kan ada yang 100.000, ada yang 150.000, ada yang 300.000, ada yang provinsi bisa memberikan 1 juta dan seterusnya. Tapi ini kan bervariasi begini, mesti ada standarisasi sesuai dengan kearifan lokal, juga sesuai dengan kemampuan. Tetapi ada standarnya, kalau enggak, ini nanti enggak ada yang berniat jadi guru ini. Kemudian selanjutnya, data tadi. Pak Mas Menteri menyampaikan di Komisi 10 bahwa peluangnya lebih besar dari kebutuhan yang sungguhnya, katanya begitu sekarang untuk guru. Tapi faktanya tadi Mas Satriwan Salim aja menyampaikan udah banyak sekali itu 9.200, yang ini cuma 246. Kemudian ini saya kira uji sahih. Maksudnya ini data-data begini perlu juga disampaikan kepada kementerian. Faktanya demikian. Jadi fakta di lapangan itu Komisi 10 sudah memberikan masukan, bahkan tadi saran dari Bu Riri sesungguhnya sudah dijalankan itu. Kita sudah mengundang semua pihak, tetapi nampaknya di lapangan berbeda. Jadi oleh karenanya saya kira perlu mungkin sekali lagi untuk ditekankan lagi. Kemudian betul itu guru PAUD diakui tetapi statusnya nggak jelas, tidak dianggap guru gitu. Lantas apa, nggak tahu saya. Jadi di GTK itu nggak tahu, Pak Iwan Syahril jangan-jangan tidak ngurusi guru PAUD gitu. Nah, standarnya seperti apa dan seterusnya. Terus tentang tenaga kependidikan, ini sangat vital. Tapi faktanya 2021, mohon maaf Ibu, di sini di ruangan ini dari Kemendikbud menyampaikan bahwa memang rekrutmen 2021 diakui tidak ada untuk kementerian untuk tenaga kependidikan. Nah, tetapi kemudian didesak supaya paling tidak didata, karena data mereka ternyata lemah tentang tenaga kependidikan. Nah, paling lambat 2022 ada rekrutmen tenaga kependidikan. Kemudian yang terakhir tentang ini, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdi tentang negeri swasta dan sebagainya, saya kira saya tidak perlu mengulang tentang penyandang disabilitas. Memang sepertinya Undang-Undang 8 2016 seperti tidak ada. Jadi padahal mengubah paradigma dari charity base menjadi right base, kita ini sudah meratifikasi CRPD, Convention on the Right of Person with Disabilities. Tapi faktanya tadi 2% pun tidak ada. Dan oleh karenanya, apalagi di guru dan tenaga pendidikan, di semua sektor. Jadi ini undang-undang ini sama sekali tidak efektif. Ini Undang-Undang 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti tidak ada. Jadi tidak hadir. Di dunia pendidikan juga tidak hadir. Oleh karenanya nanti kita bersama-sama dan seperti tadi disampaikan revisi Undang-Undang Sisdiknas dan guru dan dosen nanti mungkin dari ISPI juga dari Hibaudi dan sebagainya, tentu kita akan terus meminta masukan. Saya kira ini kan proses, sekali lagi andaikan ini korban relakan ini korban untuk kemudian kebaikan ke depan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Fikri. Banyak sekali kita dengar, ya banyak sekali dukungan, dan sepertinya kalau kita sedang melakukan rapat kerja atau rapat dengar pendapat, semangat itu menyala-nyala luar biasa. Mungkin juga ini salah satu mengapa kita kemudian mengundang kembali teman-teman dari organisasi di akhir penghujung kerja panja GTK honorer, karena kita tidak ingin lemes. Ya, sebenarnya lah sudah cukup lama panja ini dibentuk. Dan Bapak Ibu, pertanyaan terakhir dari saya mungkin mengusik, yang mungkin dapat dijadikan semacam perenungan bagi kita semua, bagi seluruh stakeholder yang terlibat, dan mungkin mampu mensolusi permasalahan guru di tanah air kita ini. Sebenarnya guru itu posisinya sebagai apa? Sebagai profesi atau pengabdian? Jika menilai pada Undang-Undang Dasar 45 bahwa guru itu merupakan kebutuhan negara dalam mencapai tujuan, seperti yang Pak Johar Arifin sampaikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian membangun peradaban, artinya ini merupakan investasi masa depan. Ini kebutuhan negara, merupakan sebuah hal yang sangat strategis. Tetapi keputusan pemerintahnya bagaimana? Ya, publik berpendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, disamakan dengan profesi-profesi yang lain, sehingga guru harus merendahkan dirinya, melakukan pengejaran, melakukan upaya mati-matian baik di media massa maupun dimanapun berada untuk mengejar posisi ketertinggalan, kesejahteraan dan perhatian pemerintah yang sangat rendah terhadap guru. Nah, pemerintah ini mestinya harus banyak mengkoreksi diri. Ada beberapa oknum-oknum yang ditempatkan untuk diberikan kewenangan melakukan keputusan pun tidak begitu berpihak kepada guru. Contohnya, ini tadi yang dikatakan Pak Fikri sebagai korban sistem. Ketika ada tahapan CPNS, formasi guru tidak ada. Padahal kalau mereka yang berada pada posisi berwenang menetapkan, itu mestinya paham bahwa guru ini adalah pengabdian. Kita yang butuh guru, negara ini yang butuh guru, pemerintah harusnya memfasilitasi. Tetapi pengambil kebijakan pada saat itu merasa bahwa guru itu cukup dikontrak. Ya, lalu ributlah seluruh dunia. Penjuru ini termasuk Komisi 10 yang kemudian mendesak-desak supaya Kementerian Pendidikan bertanggung jawab terhadap guru honorer yang sudah ditunda pengangkatannya selama 10 tahun. Kemudian karena setiap hampir 2 minggu sekali kita ketemu dengan Mas Menteri, mungkin bosan juga dia ya. Akhirnya ada solusi 1 juta P3K. Di situ pun dikeluarkan banyak sekali bolongnya. Ada guru PAUD yang nggak katut, haknya teman-teman tunanetra tidak diberikan, guru agama nggak katut, guru kesenian dan lain sebagainya banyak tidak katut. Mengapa? Menurut saya memang para pemangku kepentingan yang mendapatkan kewenangan ini kurang paham bahwa guru adalah memiliki fungsi, posisi sebagai pengabdi, bukan profesi. Karenanya Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk berjuang. Komisi 10 akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Dan saya berharap dan tetap berharap, terus berharap bahwa guru karakternya masih sama dengan guru-guru yang mengajari saya. Ibu saya juga guru. Saya dulu bercita-cita jadi guru tapi kepleset jadi politisi karena saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Itu harapannya ya hanya menjadi guru, kalau enggak ya paling buanternya ya jadi dosen.
Tapi ternyata tahun 98 kemudian lulus dan ikut pergerakan ayah saya sebagai anggota partai politik dan menjadi caleg tahun 99. Tetapi saya berharap akhir dari hidup saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi guru, karenanya saya mengambil S3-nya di sastra. Mudah-mudahan saya masih tetap bisa mengajar. Saya berharap guru adalah karakter yang bisa digugu dan ditiru. Tidak hanya sikapnya tidak hanya diteladani oleh para murid, tetapi juga oleh para bekas murid yang hari ini telah menjadi warga negara sipil yang produktif. Sungguh sangat mengerikan dunia media sosial hari ini. Saya berharap guru menjadi pewarna bagi teduhnya Indonesia sehingga menjadi negara yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat saya perpanjang waktu padahal kita masih sangat ingin berdiskusi. Namun karena sudah melewati jam, teman-teman TA sudah merangkum semua, berkas sudah kami bawa, masing-masing sudah dapat. Beberapa teman juga sudah memberikan masukan, ya. Sudah hampir kita melewati masa berakhirnya panja GTK honorer. Jadi, selanjutnya setelah panja ini akan kami panggil menteri terkait untuk mendengarkan hasil rekomendasi. Jika Bapak Ibu masih ada hal yang ingin disampaikan, silahkan mengirimkannya via surat sehingga ada dasar bagi kami yang mungkin di dalam dinamika perkembangan sampai dengan kami menyelesaikan panja pada tanggal 10 Juli kalau tidak salah, kami masih bisa menerima surat dari Bapak Ibu sekalian. Tidak harus Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, tetapi juga forum-forum yang berkaitan dengan guru, tenaga kependidikan, dan lainnya pun bisa mengirimkan surat kepada Komisi 10. Kami haus terhadap informasi. Kami berharap Bapak Ibu mau membantu kami melaksanakan tugas-tugas panja supaya tidak satupun dari kepentingan, dari kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia ini tidak patut dalam rekomendasi yang akan dibuat oleh panja nanti. Terima kasih hadirnya. Terima kasih seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkati dengan kesehatan. Hari ini beberapa anggota Komisi 10 terpapar COVID-19. Sehingga kami berharap Bapak Ibu ketika nanti kondur foto, kalau mau ambil foto kita social distance. Kondur, katut itu bahasa Jepang, Bu. Kondur. Ada katut, ada Kondur itu pulang, katut itu, aduh angel ya. Apa ya Prof? Katut Prof? Loh Pak Prof aja nggak tahu, aku yang nggak tahu nggak apa-apa. Katut itu ikut serta. Ya saya mohon maaf karena orang Jawa ya. Nanti kalau pulang itu jaga jarak. Kalau ingin berfoto dengan kami ya mari jaga jarak supaya kita semua masih terus dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.